Usaha tani ini bisa sukses, yang pertama memang harus lahan pertaniannya dulu dilihat. Lahan pertanian ini kan media tanam. Media tanam itu syaratnya harus subur. Kemudian lahannya harus luas sehingga bisa ditanami dengan massal. Kemudian nanti akan menghasilkan, ketika menghasilkan itu baru bisa dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah kita ketemu lagi di lab kita. Kita akan membahas tentang kegiatan laboratorium, baik itu tentang pendidikan, praktikum, kemudian riset, penelitian, dosen dan mahasiswa, tentang metode dan segala hal yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua pemirsa lab kita dalam keadaan sehat dan terus ikutin podcast lab kita karena banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Pada hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi. Beliau adalah dosen di program studi agribisnis. Jadi sekali lagi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat salah satu program studi, yaitu program studi agribisnis, dan ini juga program studi yang memiliki program magister pasca sarjana S2 di bidang agribisnis. Buat teman-teman yang mau lanjut studi, baik yang baru lulus S1 di bidang bidang pertanian maupun yang mungkin sudah bekerja di lingkungan pertanian atau lainnya, mau lanjut S2 di magister agribisnis FST UIN Jakarta, terbuka di 2 semester loh, semester ganjil buka, semester genap buka. Ya. Baik, tanpa panjang kita sambut hari ini Ibu Dr. Lilis Imamah MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lilis atas waktunya sudah datang di podcast lab kita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Nah, sehat dan bahagia, alhamdulillah. Jadi Bu Lilis ini salah satu dosen di Prodi Agribisnis FST. Bu Lilis, Ya, gimana nih? jadi dosen di Prodi Agribisnis, bicara tentang pertanian kan banyak banget ya. Ya. Alhamdulillah tuh beberapa waktu lalu di lab kita kedatangan juga ada Profesor Siti Rohaini, pembahasan tentang sumber daya pertanian, sumber daya manusia pertanian. Kemudian ada Prof Maman tentang pertanian di Indonesia, dan sekarang ada Bu Lilis nih. Ya, alhamdulillah. Pengen tahu kekhususan Bu Lilis di bidang atau di Prodi Agribisnis ini memegang mata kuliah apa? Ya, terima kasih. Bidang khusus saya kalau di agribisnis saat ini saya memegang mata kuliah usaha tani. Jadi kalau pertanian secara umum itu luas, usaha tani ini berarti kita melihat pelaku-pelakunya yang bekerja di bidang pertanian. Jadi khusus di bidang produksi pertanian. Itu dikenal dengan istilah usaha tani. Usaha tani, tentunya nih karena namanya usaha tani udah jelas khusus ya. Apa aja contohnya nih? Ya. Usaha tani kalau di Indonesia ini sebenarnya itu adalah kegiatan pertanian yang sudah menghasilkan produksi, dan kalau misalnya kita wadahi dengan agribisnis itu berarti sudah bersifat komersil. Jadi antara usaha tani itu di bidang produksinya, on farmnya, kemudian kita harus hasil produksi ini kan harus dikomersilkan. Berarti dia di bagian hilir ya, bagian on farm. Bagian on farmnya. Jadi kalau agribisnis ini lebih banyak pada bagian hilir, bagian komersialisasi pertaniannya. Jadi hasil pertanian kalau udah dikomersilkan, nah itu berarti masuk bidang agribisnis. Makanya prodi agribisnis itu salah satu bagian yang terpenting, bagian produksinya itu dikenal sebagai usaha taninya. Tapi bagian mengkomersilkannya itu adalah tugas bagian pemasaran yang masuk di dalam bidang agribisnis. Jadi salah satu penunjang juga dalam kesuksesan para
petani mungkin ya Iya. yang tidak hanya sebagai budidaya ya, tapi Iya. juga bagaimana memproduksi dan kemudian tadi ya sampai Memasarkan. memasarkannya gitu Iya, kan. betul. Apalagi sekarang zamannya gitu kan, si petani bisa juga langsung menjual gitu ya, berarti kan Iya. dia harus memiliki kemampuan di dalam pengolahan usaha taninya tuh. Betul. Nah, sekarang Iya. boleh cerita tuh faktor-faktor apa saja kira-kira yang membuat usaha tani itu bisa sukses gitu. Iya, betul. Usaha tani ini bisa sukses, yang pertama memang harus lahan pertaniannya dulu dilihat. Lahan pertanian ini kan media tanam. Media tanam itu syaratnya harus subur. Kemudian lahannya harus luas sehingga bisa ditanami dengan massal. Kemudian nanti akan menghasilkan. Ketika menghasilkan itu baru bisa dipasarkan. Ya, sekarang ini pemasaran kan tidak hanya lewat pasar tradisional ya. Sekarang kita sudah mulai ada pasar digital lewat e-commerce gitu ya. Itu petani juga boleh. Petani-petani yang biasanya anak-anak muda gitu yang berkecimpung di pertanian, di bidang produksi pertanian, itu sudah mulai penjualan hasil produknya itu melewat e-commerce itu. Jadi sekarang petani muda itu sudah melek teknologi ya, tidak hanya kalau yang kumuh-kumuh itu yang misalnya hanya cangkul-cangkulnya itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kita sekarang sudah mulai mengarah kepada pertanian modern. Jadi sudah ada mekanisasi pertanian. Di situ mesin-mesin pertanian banyak sekali dipakai gitu ya. Kita mau coba mengikuti cara pertanian Jepang. Jepang itu kan membutuhkan mesin pertanian pengolahan lahan, mesin pertanian pengairannya, mesin pertanian untuk nandur nanam ya. Kemudian panennya sampai pengemasan sampai kepada pengiriman distribusi. Nah, petani yang maju harusnya seperti itu. Nah, itu masih cita-cita Kalau kami. maaf nih Bu Lilis, kalau salah satu tadi yang disebutkan bahwa kesuksesan itu dari luasnya lahan, sementara kan pada faktanya bisa melihat dong banyak petani-petani yang tanda kutip ya lahannya juga nggak luas gitu, tapi punya keinginan juga usahanya untuk bisa sukses gitu. Itu gimana tuh? Ya, memang kalau saya dilihat dari unsur-unsur usaha tani di situ ada 4. Jadi yang pertama luas lahan, tapi sekarang ini kan sudah bisa diganti dengan teknologi yang lebih tinggi, misalnya hidroponik gitu. Itu untuk hortikultur, untuk sayuran boleh. Tapi yang masih menjadi kendala untuk sawah, untuk padi itu masih harus lahan. Nah sekarang ini yang menjadi kendala adalah alih fungsi lahan kita luas nih, karena penduduk Indonesia kan banyak ya, selalu berkembang. Rumah tangga baru nih, anak-anak muda nih yang sedang selesai kuliah mencari pekerjaan berumah tangga pasti mau punya rumah. Salah satunya pasti dengan mengalihfungsikan lahan-lahan sawah menjadi rumah, menjadi gusur sawah. Gitu. Nah, bagaimana kendalanya nih? Kendalanya dengan alih fungsi lahan ini berarti kita harus mengantisipasi, bukan alih fungsi lahan, tapi kita mengantisipasi dari teknologinya. Ya, jadi teknologinya kita upayakan bagaimana supaya produktivitas padi misalnya yang dulu hanya 2 ton per hektar sekarang ditingkatkan menjadi 6 ton per hektar. Berarti kan di sini teknologi rekayasa gen dari padinya itu ditingkatkan supaya produksinya juga meningkat. Jadi lahan boleh berkurang karena itu kebutuhan dari semua penduduk Indonesia gitu ya. Tetapi teknologi wajib ditingkatkan sehingga produksi masanya itu tetap tidak berkurang dari yang dulu, tetapi mendekati atau paling tidak stabil lah ya dari tahun ke tahun. Jadi rekayasa menjadi penting di sini. Nah sekarang bicara teknologi, bicara rekayasa, sebetulnya siapa yang punya peran di situ untuk bisa tadi mensiasati strategi supaya tadi lahannya kan mungkin apakah lahan itu tidak bisa dibendung, artinya kebutuhan untuk lahan sawah itu berubah fungsi kan tidak mungkin, apakah itu bisa ada kebijakan yang memang jangan gitu ya, jangan dibangun gitu, atau bagaimana? Nah setelah tadi disampaikan harus ada teknologi, berarti kan harus ada tuh siapa sih yang punya peran untuk bermain di situ gitu. Betul. Sementara kalau petani tuh dia hanya berpikir bagaimana nih tadi ya apa yang dia tanam menghasilkan sesuatu yang lebih nilainya gitu. Ya. Nah ini juga menjadi PR bagi kita semua, bagi petani, bagi pemerintah. PR kita semua, karena
pertanian itu kan tidak hanya padi saja, tidak hanya tanaman saja, MIPA itu juga dibutuhkan. Misalnya biologi, di sana ada pakar-pakar bioteknologi. Jadi itu kita juga sangat tergantung kepada pakar-pakar bioteknologi yang akan menghasilkan benih unggul. Nah, ketika sudah menghasilkan benih unggul dari satu komoditas, nah itu nanti bisa dilemparkan ke usaha tani, ke para petaninya untuk menanam. Kalau bioteknologi para pakar ini adanya kan di balai-balai penelitian, itu kan skupnya kecil dan skupnya itu dalam kondisional yang sudah dikondisikan semuanya dalam kondisi optimal. Ketika nanti dilemparkan ke petani, itu kan kondisinya sudah alam. Di situ banyak ada iklim, ada kendala macam-macam lah ya, itu penghambatnya. Nah itu berarti di situ harus ada bantuan juga dari pihak lain supaya fasilitasnya mendekati kondisi balai. Apa tuh fasilitasnya? Misalnya irigasi teknis, pengairannya harus full. Bagaimana tuh? Itu berarti kan pemerintah harus memiliki apa? Bendungan, saluran irigasi, fasilitas jalan juga supaya ada. Kemudian apa lagi? Input-inputnya, pupuk. Kita punya pabrik pupuk banyak, nah itu paling tidak ya adalah distribusi ke petani, itu ada subsidi, pemerintah melakukan subsidi supaya petani juga terbantu dengan subsidinya. Kemudian dari sisi pengolahan, nah itu fasilitas alat-alat mesin, nah itu berarti juga dibantu di situ. Kemudian panen ini kan juga kalau ketika hamparannya luas itu panennya kan harus segera, karena kalau tidak segera yang ngambil hama penyakit, burung, kemudian tikus dan segalanya. Nah itu berarti kan dalam satu hari itu bisa panen. Nah itu butuh apa? Mesin lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau berhasil, itu fasilitas yang mendukung itu harus juga optimal. Nah sekarang saya tanya lagi nih, tadi kan bicara tentang ada beberapa yang disebutkan sama Ibu bahwa ada sih pemerintah ikut ya dalam peran dalamnya pupuk. Nah kalau pupuk itu sudah ada program Bu khusus buat sebenarnya pemerintah kan ini melalui Departemen Pertanian ya. Departemen Pertanian itu sebenarnya banyak sekali program untuk petani-petani ya. Jadi ada subsidi pupuk, kemudian benih, kemudian ada kredit usaha kredit usaha rakyat gitu ya untuk dari sisi modal gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah juga punya program-program untuk petani, tapi lagi-lagi seringkali ada keterbatasan juga. Pemerintah punya program, sementara petani juga ada yang harus dijalankan, seringkali tidak matching jadwalnya. Pemerintah ketika menurunkan bantuan pupuk, ternyata pupuknya sudah lewat masa pakainya misalnya. Sementara petani sedang butuh pupuk, ternyata belum bisa turun dari pemerintah. Nah ini masih jadi PR juga antara menyocokkan jadwal antara kebutuhan pupuk dengan bantuan dari pemerintah. Gitu. Jadi ya ini masih cerita sambung menyambung, berkait dan itu menjadi sesuatu yang sangat luas sekali ya. Karena memang bicara satu kebutuhan, tadi kita bicara beras sebagai salah satu makanan pokok ya Indonesia, itu aja mungkin kita belum terselesaikan. Sampai sekarang belum. Itu yang menjadi belum terselesaikan, pertama karena produknya itu selalu dibatasi oleh lahan yang semakin sempit. Tapi di lain sisi permintaan jumlah penduduk Indonesia kan meningkat terus nih, tambah terus. Sekarang saja jumlah penduduk Indonesia 280 juta. Sementara produksi tidak banyak berubah dari tahun kemarin. Jadi akhirnya berlomba lagi antara memproduksi padi dengan yang membutuhkan rakyat. Walaupun di situ sudah ada misalnya lembaga Bulog. Lembaga Bulog ini kan menyerap hasil panen padi ketika panen raya disimpan oleh Bulog. Nanti ketika padi ini sedang ditanam, berarti kan dalam kondisi sedang paceklik gitu ya. Nah, Bulog ini berperan untuk mendistribusikan panen yang kemarin disimpan untuk masyarakat gitu. Jadi Bulog di sini juga berperan penting untuk mendistribusikan hasil panen itu ke semua warga ya, secara merata di semua pulau. Apalagi kita negaranya pulau ya. Nah, itu sebenarnya pusat padi itu kebanyakan di Jawa. Yang mau makan di luar Jawa juga banyak, kan ini juga. Jadi Bulog itu juga berperan di sini dalam meratakan penggunaan atau konsumsi dari beras gitu. Waduh, luas kan kalau panjang nanti ada beberapa
SKS mungkin ya. Itu betul. Oke, sekarang bicara tentang program studi nih. Untuk program studi agribisnis sendiri mungkin bisa Ibu ceritakan supaya nanti teman-teman mungkin kan banyak nih anak-anak SMA ya, dari SMA yang baru lulus mungkin masih bingung apa sih sebetulnya syaratnya untuk bisa jadi mahasiswa di khususnya mungkin yang S1 atau mungkin sekalian yang S2 mungkin baik. Ini yang saya tahu saja ya. Untuk S1 barangkali lulusan SMA yang ingin masuk agribisnis S1 harus SMA. Harus SMA, tapi sebenarnya enggak juga. Dari aliyah juga bisa, tetapi memang yang diinginkan syaratnya adalah harus IPA. Karena aliyah juga ada jurusan IPA. Iya, maksudnya kalau SMA, berarti kalau SMK, kalau SMK-nya dari pertanian bisa. SMK pertanian, kemudian ada SMK dari teknologi pertanian, dari perikanan atau dari ini juga bisa gitu ya. Jadi tapi kalau IPS agak sedikit sulit masuk ke dalam agribisnis karena memang kita basis pengetahuan kita, basis ilmu kita itu dari sains, dari IPA-nya. Jadi kita perlu misalnya biologi, ya, kimia, fisika itu berperan banget tuh. Nah, kemudian matematik kita juga kebanyakan kuantitatif. Jadi hitungannya tuh cukup banyak, misalnya cukup pupuk sekian kilo itu untuk benih berapa kilo sih, nanti akan menghasilkan sekian bulan tuh berapa kilo, itu semuanya hitungan gitu ya. Kemudian ketika memasarkan kalau harganya segini berapa sih produk yang harus dijual, kemudian keuntungannya berapa, kemudian kita harus melakukan apa. Nah itu juga kuantitatif dan juga ada kualitatifnya dalam kreativitas. Untuk lulusan rata-rata gimana nih? Lulusan alhamdulillah untuk angkatan 18 kemarin itu 36%, alhamdulillah gitu ya. Itu termasuk yang digeber. Nah, tapi kemudian menurun, angkatan 19 baru separohnya, angkatan 20 baru sedikit. Tapi ada kan saya lihat juga di program studi agribisnis ada keunggulan-keunggulan tuh mahasiswa di agribisnis apa tuh? Kebetulan kita selalu ya setiap semester itu mengikuti keterampilan khusus ya dari BNSP ya, itu untuk budidaya. Sertifikasi. Jadi mahasiswa wajib mengikuti itu, sehingga nanti ketika lulus itu ada pendampingan SKPI-nya, surat keterangan pendampingan ijazah. Dan itu yang dikeluarkan oleh BNP ya. Jadi itu sudah sudah bisa dipakai, digunakan di ketika tempat kerja ya, kita bekerja, kita mahasiswa bekerja itu bisa digunakan. Itu sebagai kelebihan dari kelulusan agribisnis. Jadi memang dan kita punya keunggulan lain. Alhamdulillah ini sudah ada 4 tahun, masuk 5 tahun kita magang bekerja sama dengan Jepang untuk pertanian Jepang. Jadi pertanian Jepang yaitu hampir setiap semester kita mengirimkan ada 10-20 mahasiswa yang dikirim ke sana untuk magang itu selama 8 bulan. Seleksi ya? Seleksi berarti seleksi dari sisi bahasa, dari keterampilan gitu, karena ada dilatih juga itu kita sebagai mahasiswa nih itu mengeluarkan dana. Justru terbalik, kita yang magang ini justru mendapatkan karena dia nanti di sana sebagai pekerja gitu ya, sebagai pekerja, jadi nanti di sana ada upah untuk bekerja gitu ya. Tapi bukan yang lagi trending ya Bu ya? Bukan trending gitu, jadi istilahnya magang. Bukan yang lagi trending kan katanya ini ada tuh. Tapi dalam tanda kutip. Iya. Kalau itu di Jerman, yang dapat ini di Jerman. Alhamdulillah kita kalau SL itu kan job disk gitu. Berarti ini MOU dengan fakultas Iya, fakultas. Jadi aman lah ya. Yang Jerman itu alhamdulillah kita bukan masuk yang training, tapi kita masuk yang mengisi kerja di saat musim dingin. Karena musim dingin di Eropa itu lagi libur, mereka itu kekurangan tenaga kerja, salah satunya diizinkan mahasiswa untuk ke sana melihat bagaimana sih pola kerja di sana. Jadi kita mengirimkan mahasiswa ke sana yang sesuai dengan bidang kita, jadi di bidang pertanian gitu. Jadi yang agri ini ada juga yang di Jerman? Ada. Jadi alhamdulillah untuk yang tahun kemarin ya 2023 2024 masuk itu ada 5 negara yang bekerja sama. Ini sudah pulang?
Sebagian besar udah pulang, nanti sebentar lagi ada beberapa yang mau dikirim ke sana. Soalnya kan enggak itu ya, dengan berita itu tuh gitu. Tapi alhamdulillah, jadi jangan khawatir buat teman-teman adik-adik yang masih mau cari program studi apa sih yang mau diminati, mungkin sebagai pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Salah satunya adalah program studi agribisnis yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagi yang beruntung berkesempatan nanti bisa berangkat magang di Jepang, di Jerman, dan insya Allah itu sudah bekerja sama, artinya ada MOU kerjasama antara dekan Fakultas Sains dan Teknologi dengan tempat yang akan dituju, dan insya Allah itu aman. Insya Allah. Ya, baik Bu Lilis, terima kasih waktunya, dan ini obrolannya sebetulnya belum nih tentang S2. Oh iya, coba cerita. Siapa tahu ada yang lagi pengen S2 juga, lagi jenuh kerja terus pengen sekolah. Iya, untuk magister agribisnis alhamdulillah kita menerima mahasiswa 2 kali ya, semester ganjil dan semester genap. Kita juga sekarang sudah punya program percepatan dari S1 ke S2 gitu ya. Itu masih untuk lulusan agribisnis dulu ya, untuk dalam yang untuk internal. Jadi nanti untuk yang di luar barangkali kita lihat dulu animo mahasiswa S1 yang langsung mau segera ke magister gitu. Kita lihat dulu, tapi ini baru percobaan untuk yang internal dulu. Tapi kalau misalnya untuk yang dari luar itu alhamdulillah kita terbuka 2 semester. Yang sekarang ini banyak menjadi mahasiswa kebanyakan itu adalah dari Departemen Pertanian, karena Departemen Pertanian itu kan banyak yang bidang-bidangnya itu, mereka di sana masih banyak yang reguler atau non reguler? Reguler. Bisa online? Iya. Jadi kita punya 60% online, 40% offline. Jadi nanti ada waktu-waktu yang disepakati gitu ya. Aduh, mohon maaf. Waktu-waktu yang disepakati untuk yang offline kapan gitu ya, yang kira-kira mahasiswa itu bisa hadir, ya nanti sebagian besar itu online. Oke deh. Terima kasih sekali lagi Bu Lilis atas waktunya, sharingnya, meskipun mungkin sedikit tapi insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Dan buat kalian di sana, pantengin terus ya podcast lab kita, lab kamu semua, insya Allah sangat bermanfaat. Dan sekali lagi ditunggu sarannya, usulannya di komen siapa yang akan diundang di podcast lab kita. Baik, saya Nurul Saini dari Fakultas Sains dan Teknologi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu.